Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas materi fonologi. Kelompok 6 beranggotakan Dwinta Octavia, Estri Nurhasana, Verlina Ika Erawati, Muhammad Zaidan Baroki, dan Yasifa Nurul Aini. Pengertian fonologi. Istilah fonologi dibentuk dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi diartikan sebagai ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa atau fonem dan distribusinya. Pengertian fonetik. Fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Jenis-jenis fonetik. Fonetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat suara, fonetik akustis yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa mengalir melalui getaran udara, dan fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga manusia. Klasifikasi bunyi secara umum. Secara umum, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicaranya atau tidak adanya artikulasi. Bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambatan arus udara pada sebagian alat bicara. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi yang terjadi praktis termasuk konsonan, tetapi ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Pembentukan vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dibedakan menjadi 3, vokal tinggi, I-U, vokal madya, E-O, vokal rendah, A. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak, vokal dibedakan menjadi 2, vokal depan, I-E-A, vokal belakang, U-O-A. Berdasarkan hubungan artikulator, aktif dan pasif, vokal tertutup, I-U, vokal semi tertutup, E-O, vokal semi terbuka, E-O. Vokal terbuka, A. Berdasarkan bentuk bibir, vokal bulat, O-U, vokal netral, A, vokal tak bulat, E-I. Selanjutnya, pembentukan konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Yang pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dibentuk oleh pertemuan antara kedua belah bibir, baik sebagai artikulator dan titik artikulasi. Fonem konsonan yang termasuk dalam kategori ini adalah dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Contohnya adalah fenom konsonan F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi, seperti fenom konsonan T, D, dan N. Yang keempat, konsonan apiko-alveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Fenom konsonan yang termasuk dalam jenis konsonan apiko-alveolar adalah S, Z, R, dan L. Yang kelima, konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Fenom yang termasuk dalam jenis ini adalah C, J, dan Y. Yang keenam, konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dengan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Fenom konsonan yang termasuk dalam jenis ini adalah K, G, dan E. Yang ketujuh, konsonan glotal atau hamzah,
yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Yang kedelapan, konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Yang termasuk dalam jenis fenom konsonan laringal adalah fenom konsonan H. Selanjutnya, pembentukan diftong. Huruf diftong merupakan huruf yang terbentuk dari hasil penggabungan dua huruf vokal yang menghasilkan satu bunyi huruf vokal yang baru. Huruf-huruf diftong terdiri atas 4 buah huruf, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Keempat huruf ini bisa diletakkan di awal, tengah, ataupun akhir sebuah kata. Selain itu, huruf ini tidak bisa dipisahkan saat hendak dipenggal. Contohnya, pertama, AI. Di posisi awal tidak ada, contoh di posisi tengah kata yaitu balairung. Di bagian akhir kata pandai. AU di bagian awal autodidak, di bagian tengah taufik, di bagian akhir harimau. Yang ketiga, EI yang posisi awal eigendom, posisi tengah geyser, dan posisi air survei. Yang keempat, OI. Posisi awal tidak ada, posisi tengah boykot, posisi akhir konvoi. Yang selanjutnya ada pembentukan klaster. Pertama, gugus konsonan pertama P, B, T, K, G, S, dan D. Gugus konsonan kedua L, R, dan W. Gugus konsonan ketiga S, M, N, dan K. Gugus konsonan keduanya adalah konsonan lateral L, misalnya PL, plagiat, BL, bangkon, dan begitu seterusnya hingga konsonan kedua R dan W. Jika 3 konsonan berderet, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T, P, K, dan yang ketiga adalah R atau L, misalnya SPR spray, SKR skripsi, SKL sklerosis. Berikutnya, fonemik. Objek penelitian fonetik ialah fon, yaitu bunyi bahasa yang mengandung bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna kata atau tidak. Objek penelitian fonemik ialah fonem, yaitu bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Identitas fonem. Bunyi bisa disebut fonem apabila satuan bahasanya memiliki beda makna. Fonem dari sebuah bahasa ada yang memiliki beban fungsional tinggi dan rendah. Dikatakan beban fungsional tinggi apabila hanya ditemui pasangan minimal yang mengandung fonem tersebut. Berikutnya ada alofon. Alofon ialah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Alofon-alofon dari sebuah fonem memiliki kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Tentang distribusinya mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Yang pertama, distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. Yang kedua, distribusi bebas adalah alofon-alofon boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Klasifikasi fonem. Fonem segmental ialah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Fonem suprasegmental, yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga fonem sekunder, misalnya tekanan, nada, intonasi, dan sebagainya. Bunyi suprasegmental ialah bunyi-bunyi yang menyertai bunyi segmental, seperti juga bunyi segmental. Bunyi-bunyi suprasegmental dapat diklasifikasikan menurut ciri-cirinya waktu diucapkan. Khazanah fonem. Khazanah fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam suatu bahasa. Berapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain.
Perubahan fonem. Yang pertama, asimilasi, yaitu perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi atau dipengaruhi. Disimilasi, yaitu perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda, kebalikan dari asimilasi. Modifikasi vokal, yaitu perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Netralisasi, yaitu perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Klasifikasi fonem. Yang pertama, zeroisasi, yaitu penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. Yang kedua, metathesis, yaitu perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Yang ketiga, diftongisasi, yaitu perubahan bentuk vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Yang keempat, monoftongisasi, kebalikan dari diftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Yang kelima, anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan penambahan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Fonem dan grafem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Perlu diingat bahwa karena fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna, maka jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Bahkan, jumlah dan variasi bunyi bahasa Indonesia yang tidak bisa dipastikan jumlahnya itu sebenarnya merupakan realisasi dari sistem fonem yang terbatas jumlahnya. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya, grafem adalah huruf. Grafem ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Gejala fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama, penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua, penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Yang ketiga, perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Yang keempat, kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya suatu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. Yang terakhir, analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kalimat dan kata. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.